Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nadia Rizky Cayani. Di video kali ini, aku akan melanjutkan materi sejarah sastra mengenai periode 1942 sampai 1945. Selamat menonton! Dijajah Jepang selama 3,5 tahun merupakan saat-saat yang penting dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia. Jepang mendukung diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia dan mengajarkan bahasa Jepang di seluruh kepulauan dan dalam seluruh bidang kehidupan Indonesia. Karena bahasa Indonesia tadinya dihindari Belanda agar tidak resmi menjadi bahasa persatuan. Oleh orang Jepang, bahasa Indonesia dijadikan satu-satunya bahasa yang harus dipergunakan di seluruh kepulauan. Tentu saja, maksud Jepang kemudian akan menggantikan bahasa Jepang sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Tetapi, karena waktu mereka di sini hanya 3,5 tahun, maka besar keuntungannya untuk Indonesia. Sebelum diganti dengan bahasa Jepang, Jepang sudah kalah, dan bahasa Indonesia sudah tetap dan kuat kedudukannya. Selama 3,5 tahun Jepang menjajah merupakan hal yang penting dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia. Banyak seniman yang keberatan atas campur tangan Jepang. Contohnya Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk pada Jepang. Masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan, seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Idrus yang bukan hanya sebagai alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Pada masa Jepang ini, kita menyaksikan beberapa penyair muncul, antara lain Usmar Ismail, Amal Hamzah, dan Rosihan Anwar. Usmar Ismail menulis beberapa cerpen di antaranya Pancaran Cinta pada tahun 1946 dan Gemah Tanah Air pada tahun 1948 dan sajak-sajaknya yang dikumpul dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Puntung Berasap tahun 1949. Dalam sajak-sajaknya yang permulaan terasa kepercayaan terhadap Jepang akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi kemudian ia pun segera menemukan kekecewaannya. Dalam sajak Diserang Rasa, karangannya berisi rasa was-was dan ragu kepada kesungguhan dan janji, juga semboyan Jepang. Selanjutnya, Amal Hamzah. Ia mulai menulis pada zaman Jepang. Ia seorang yang kasar dan sajak-sajaknya sangat naturalistis. Juga dalam sandiwara-sandiwara dan cerita sketsa yang ditulisnya, sensualisme sangat kentara. Sajak-sajak dan karangan-karangan lainnya kembali diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Setelah itu, ia lebih menaruh minatnya kepada menerjemahkan. Selanjutnya, Rosihan Anwar. Pada zaman Jepang, ia menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Selanjutnya ada Anas Ma'ruf. Pada zaman sesudah perang lebih terkenal sebagai organisator kebudayaan dan penerjemah. Ia menulis sejumlah sajak, esai, dan kritik. Ia pun menerjemahkan karya-karya para pengarang dunia seperti Rabindrama, Tagore, John Steinbeck, William Saroyan, dan lain-lain. Selanjutnya M.S. Ashar, yang pada zaman Jepang menulis beberapa buah sajak menjadi terkenal karena sebuah sajaknya yang berjudul Bunglon. Selanjutnya ada Maryam Amin, penyair wanita zaman Jepang ini menggambarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia sebagai ikan dalam akuarium yang dilukiskan dalam prosa liriknya. Tengoklah dunia sana. Selanjutnya ada Nur Samsu. Pada zaman Jepang, ia menuliskan sejumlah sajak yang melukiskan hati yang diamuk remaja. Pada masa sesudah perang, ia menulis cerpen antara lain yang berjudul Terawang, yang dimuat dalam majalah Gema Suasana pada 1948. Cerpen sudah ada sebelum abad ke-10. Pada waktu itu, cerpen umumnya tidak dianggap sebagai bentuk sastra yang berbeda. Tapi, meskipun demikian, hal ini tampaknya merupakan genre modern yang unik.
Faktanya adalah fiksi proses pendek hampir setua bahasa itu sendiri. Pada zaman Jepang, cerpen tumbuh dengan subur. Beberapa pengarang bermunculan. Kemudian diadakan juga beberapa sayembara dalam majalah-majalah yang terbit saat itu, seperti Panji Pustaka, Jawa Baru, dan lain-lain. Cerpen kemudian diberi banyak tempat. Usmar Ismail dan Habib Yasin menulis cerpen. Salah satu cerpennya adalah Anak Laut. Kemudian lahir beberapa cerpen dari pengarang lain. Diterbitkan secara bersama dengan judul Pancaran Cinta pada tahun 1946. Selain itu, ada Bakri Siregar. Cerpen yang pertama berjudul Di Tepi Kawah mendapat hadiah pertama sayembara mengarang cerpen. Cerpen ini merupakan sebuah cerpen pelarian. Bersama dengan beberapa cerpen lain yang ditulis Bakri pada masa pendudukan Jepang, kemudian Di Tepi Kawah ini dibukukan dengan judul Jejak Langkah pada tahun 1953. Cerpen-cerpen lain yang dimuat dalam buku itu pun semuanya melukiskan kesepian dan pelarian dari dunia ramai disertai dengan humor yang berat dan tidak menarik. Pada masa sesudah perang, Bakri masih juga menulis cerpen, tetapi peranannya sebagai pimpinan lembaga seni sastra lekra lebih banyak dicurahkan kepada penulisan karangan-karangan yang berupa kritik, polemik, dan semacamnya. Ia juga menulis buku Sejarah Sastra Indonesia Modern pada tahun 1964, sekarang termasuk buku yang dilarang. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur. Hal itu disebabkan oleh kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armin Pane. Beberapa pengarang yang banyak membuat sandiwara pada zaman Jepang ialah Armin Pane, Usman Ismail, Abu Hanifah, Idrus, Inu Kertapati, Kotot Sukardi, Amal Hamzah, dan lain-lain. Amal Hamzah menulis beberapa sandiwara yang berisi ejekan meleceh para seniman yang menjadi budak Jepang. Tentu saja tidak mungkin dimainkan pada saat itu. Armin Pane juga menulis beberapa sandiwara yang kemudian dibukukan dengan judul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Usmar Ismail juga ikut menulis pada zaman itu. Ia menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan judul Mutiara dari Nusa Laut. Lalu dimainkan oleh rombongan sandiwara penggemar maya yang dipimpinnya sendiri. Drama-drama yang ditulis Usmar Ismail belum dibukukan antara lain Mekar Melati dan Tempat yang Kosong. 3 drama karangan Usmar Ismail juga ada yang berhasil dibukukan dalam satu buku berjudul Sedih dan Gembira, yaitu Api, Liburan Seniman, dan Citra. Dalam Liburan Seniman, Usmar mengemukakan cita-citanya mengenai sandiwara pada masa itu. Drama Citra mengisahkan kejadian di sebuah perkebunan, tetapi yang menonjol di dalamnya adalah menangnya pihak yang baik, yaitu Sutopo, terhadap kaum yang anarkis, yaitu Harsono. Dalam drama Api Moral, baik sekali lagi menang terhadap moral buruk dan jahat. Oleh pengarangnya sendiri dikatakan bahwa drama ini merupakan perjuangan melawan yang keji dan jahat. Selanjutnya ada Abu Hanifah yang memakai nama samaran El Hakim. Ia menulis beberapa buah drama yang kemudian dibukukan berjudul Taufan di Atas Asia pada tahun 1949. Di masa sesudah merdeka, ia masih menulis 2 buah drama lagi yaitu Rogaya dalam 4 babak dan Mambang Laut 3 babak. Keduanya belum pernah dibukukan. Dalam drama-drama karangan El Hakim terasa dasar-dasar agama Islam dan kecenderungan memilih Timur dalam pertarungan antara Timur dan Barat yang dianggapnya sebagai pertentangan antara idealisme dan materialisme. Selanjutnya ada Idrus. Pada zaman ini, ia menulis beberapa buah drama, diantaranya Kejahatan Membalas Dendam, yang melukiskan perjuangan pengarang muda menghadapi pengarang kolot dengan kemenangan di pihak pengarang muda. Meskipun pengarang kolot hendak memakai guna-guna segala. Selanjutnya ada Kotot Sukardi yang menulis sandiwara berjudul Bende Mataram yang berlatar belakang masa perang di Penogoro pada 1825 sampai 1830. Sandiwara ini kemudian dibukukan oleh Balai Pustaka bersama-sama dengan karangan sandiwara
oleh Inu Kertapati berjudul Sumping Surengpati, yang mengambil latar belakang peristiwa sejarah dengan latar kejadian di Bali ketika Belanda menyerbu ke sana. Buku ini diberi judul Bende Matara. Sekian videoku mengenai sejarah sastra periode 1942 sampai 1945. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Dadah!